Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya kemarin sudah menjelaskan kekacauan berfikirnya si guru Gembul tatkala dia itu mengatakan bahwa semakin orang itu dekat dengan ulama maka dia akan semakin tersesat. Tetapi argumen yang dia bangun adalah semakin orang dekat dengan ulama, maka semakin dia itu berpeluang dikatakan sesat. Ini nggak nyambung ya. Saya melihat beberapa komentar dan saya cukup senang dengan beberapa komentarnya dan juga cukup miris sebetulnya. Cukup senang karena memang alhamdulillah di antara penonton-penonton itu masih banyak yang memahami perkara aqaid, sehingga tahu begitu bahwa yang namanya akidah atau keyakinan itu bukanlah perkara yang bisa dilihat enteng begitu ya, bahwa itu adalah kesalahan. Kalau ada kesalahan di dalam akidah itu adalah kesalahan yang fatal yang mana kita harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi saya juga cukup miris karena memang kalau mukmin begitu yang berkomentar di dalam komentar saya itu menunjukkan kedangkalan di dalam pengetahuan agamanya. Dan harus ingat bahwa yang dikatakan oleh para ulama mengenai hukum ahkam itu baik berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan i'tiqad atau berkaitan dengan akhlak, itu mengikat dalam pengertian kenyataannya memang demikian, meskipun penegak hukumnya itu tidak ada. Misalkan kalau seseorang itu dia dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang mukafiroh, yang mengkafirkan, maka dia itu kafir dalam kenyataannya, ya, kafir dalam kenyataannya. Meskipun dia tidak sadar dan tidak ada orang yang memberitahu bahwa dia itu kafir. Nah, kalau misalkan sudah mati, baru dia itu akan sadar. Makanya Rasulullah SAW itu berkata, "An-nasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu mati, ya. Manusia itu niam, tidur. Pada tidur dalam pengertian nggak sadar tuh. Kalau mereka sudah mati baru mereka itu terbangun. Nah, dalam pengertian bahwa kalau manusia-manusia ini, para mukallaf ini yang mana dalam kenyataannya memang terkena oleh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sadar bahwa dirinya diperintah dan dilarang. Kalau dia sesat, dia tidak sadar dia sesat, yaitu hidup akan berjalan business as usual. Tapi kalau sudah mati baru bangun. Nah, apa saran saya kepada orang-orang yang mengikuti si Gurgem ini dan Gurgemnya itu sendiri begitu ya, perdalamilah permasalahan agama, karena memang permasalahan agama itu kalau kamu sesat di dalamnya, kamu baru akan tahu kalau sudah mati. Nah, banyak juga yang mengomentari bahwa saya ini tidak melihat semua videonya. Loh, justru kalau saya lihat semua videonya ini akan lebih nampak lagi kesalahannya Guru Gembul. Jadi kenapa kalau misalkan di dalam reaksi video itu saya selalu mereaksinya itu tatkala ada kesempatan untuk mereaksi ya. Karena yang namanya berpikir itu kita harus melihatnya per langkah. Jadi langkah per langkah. Gak usah kita itu melihat misalkan ada ekuasi matematika begitu ya, satu rumusan matematika itu kita tidak harus melihat satu proposisi di sebelah kiri kemudian proposisinya di sebelah kanan kemudian kita lihat dulu semuanya, begitu, nggak usah. Kita lihat dari setiap langkahnya itu, kita lihat ada satu saja langkah yang salah, kita sudah bisa membuktikan bahwa itu pasti berpikirnya salah, meskipun nanti pada akhirnya kesimpulannya benar. Kenapa demikian? Karena kesimpulan yang benar dari cara berpikir yang salah itu hanyalah kebetulan, begitu. Kalau di dalam guru-guru matematika kan seperti itu, dan matematika itu adalah cabang dari logika sebetulnya. Jadi gimana ya, susah menyadarkan orang-orang yang tidak mau sadar. Nah, sekarang kita akan teruskan nih ya omongannya siapa si Gurgem ini. Ini makin jauh saja, semakin jauh semakin acak-acakan, semakin ngawur, logikanya juga semakin tidak koheren. Ini kita akan langsung saja saksikan dulu ya. Lama, dan siapapun yang dekat dengannya itu pasti adalah orang sesat. Begitu kan? Sebaliknya, Baraya adalah orang ahli maksiat. Baraya tukang judi, Baraya tukang zina, Baraya mabukan. Tapi Baraya tidak akan disebut sesat kalau Baraya tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Misalkan, misal ya, misal ini bukan menuduh, tapi misalkan Pak Bahlil itu adalah orang yang suka zina, orang yang suka mabuk, orang yang suka cabul, misalkan begitu. Dia tidak akan ditudih sesat.
Tidak akan. Kalau dia tidak berafiliasi atau tidak menegaskan identitas atau dengan kelompok agama tertentu. Gitu kan? Coba ada artis yang berzina, yang kumpul kebo, yang tukang fitnah, yang tukang ngejelekin orang. Gak pernah mereka dituding sesat dan menyesatkan. Yang dituding sesat dan menyesatkan itu adalah orang apa? Orang yang baik tapi dekat dengan ulama. Kan dituding sesat, tapi ini sesat pada kenyataannya atau dituding sesat. Saya bilang kemarin kalau dituding sesat, semua orang itu pasti bakal dituding sesat. Pasti ada yang menyebut sesat, pasti itu. Ya sekelas siapapun itu, sekelas para nabi pun demikian. Cuman apakah para nabi itu sesat dalam kenyataannya atau tidak? Nah, yang dibahas oleh para ulama itu orang yang sesat di dalam kenyataannya. Itu dulu ya poinnya tuh. Ini jadi sudah salah berpikir si Gurgem itu. Orang yang baik tapi dekat dengan Ustadz Adi Hidayat itu bisa kena framing, wah ini mah orangnya gini. Nah, karena Ustadz Adi Hidayat sendiri kan ya memang kontroversial. Makanya coba silahkan cek ya, saya sebutkan beberapa daftar ulama atau dai yang terkemuka di Indonesia. Oke, sebentar ya, ini juga udah salah si Gurgem itu. Ulama atau dai? Ya kamu itu mau bilang yang mana? Ini mau dai apa mau ulama? Beda itu. Kalau ulama itu mereka yang tetap ilmunya pada dirinya, itu ulama, itu alim yang pada dirinya ada ilmu. Kalau dai itu orang yang mengajak, ya untuk jadi dai itu nggak mesti jadi ulama. Kalau kehancuran berpikir sudah separah Gurgem ini, itu susah untuk diluruskannya karena yang bersangkutan ini si Gurgem ini dia tidak memiliki kapasitas untuk presisi di dalam memilih diksi. Itu Guru Gembul tuh. Kita saksikan di dalam beberapa debatnya, di dalam beberapa permasalahannya, podcastnya begitu. Dia ini tidak presisi di dalam memilih diksi. Sedangkan di dalam berkata, apalagi para ulama, ini ada syarat. Syaratnya itu apa? Harus presisi di dalam memilih diksi. Karena diksi ini, kalau misalkan dia dihukumi begitu ya, dia yang akan dihukuminya. Jadi jangan yang mau dihukuminya itu ulama, tetapi yang dikatakannya itu dai begitu. Ini sudah berbeda. Dan ulama pun nanti ada ulama yang tahqiq, yang betul-betul memang ulama, ada yang cuman masyhur sebagai ulama padahal bukan. Itu harus dibahas dulu begitu ya. Kita lanjutkan nih. Sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya. Karena subscribe tidak akan mengurangi pahala Anda. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya kita lanjut nih. Saya sebutkan ya, Ustadz Abdul Somad. Nah, itu ada yang menudingnya sesat karena tidak pakai jenggot. Kemudian Ustadz Adi Hidayat itu sesat karena mentolerir adanya musik. Kemudian Habib Ja'far dianggap sesat karena apa? Karena orang Syiah laknatullah alaihi. Kemudian A'agim itu dianggap sesat karena mengajarkan sufisme yang ngaco. Kemudian ada Ustadz Khalid Basalamah sesat karena dia Wahabi. Kemudian Ustadz Felix Xiao itu sesat karena dia HTI. Kemudian Gus Baha itu sesat karena dia mencampurkan antara sufi yang aneh-aneh dengan feodalisme Jawa. Kemudian Buya Syakur itu juga sesat karena dia liberal. Quraisy Shihab itu sesat karena anak-anaknya tidak berhijab dan lain sebagainya. Nah, tudingan-tudingan sesat itu justru adalah tudingan kepada para ulama. Tuh. Kepada para ulama gimana? Kita harus sepakat dulu apakah orang-orang yang disebutkan tadi itu ulama atau bukan. Ya, itu satu tuh. Kemudian ini kan si Gurgem ini nyebut ya orang-orang di sini nih. Ini kan daftar para ulama sesat begitu. Nyebutnya di situ siapa? Si Khalid Basalamah. Kemudian nyebut Adi Hidayat, nyebut A'agim, nyebut Habib, siapa tadi Habib Ja'far. Kemudian nyebut Quraisy Shihab. Nanti juga kalau tidak salah nyebut Gus Baha. Yang mana ini kan tidak membahas kesesatan ansih yang ada pada orang-orang ini kalau ada begitu. Si Gurgem ini hanya menyebut Gus Baha ada yang nyebut sesat. Quraisy Shihab ya demikian, Adi Hidayat ya demikian, si siapa itu Khalid Basalamah ya demikian. Nah, kalau si Gurgem ini mau masuk ke dalam gelanggangnya para ulama, jangan dibahas penuding sesatnya atau tudingan sesatnya. Bahas permasalahan yang memang ditudingkan kepadanya sesat. Jadi permasalahan kesesatan ini dia lepas dari orangnya siapa, itu dulu. Ya, dalam pengertian bahwa kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, ya saya penting ini kembali kepada kitabnya para ulama karena memang kita itu beragama, maka kita akan melihat yang dibahas itu adalah i'tiqadnya, perbuatannya. Itu yang dibahas. Lah kemudian kebetulan zaman sekarang itu ada orang-orang yang melaksanakan kesesatan-kesesatan itu. Makanya saya katakan sekali lagi kemarin bahwa kalau kita melihat begitu ya atau membahas kesesatan, kita ini tidak membahas orangnya sebetulnya. Cuman kebetulan orangnya ada di situ. Kecuali kalau si Gurgem ini, si Gurgem
apa yang mau dibahas lah? Kesesatan yang mukafirat ada di dia hampir semua kok. Ya, hampir semua saya katakan itu mubalaghatan ya. Orang yang santri paham maksud saya apa. Misalkan kita katakan tatkala membahas apa Khalid Basalamah, di mana tuh kesalahannya? Kita bisa banyak membicarakannya itu. Khalid Basalamah itu dia tidak memahami fikih, apalagi usul fikih. Kemudian dia itu salah di dalam i'tiqad ya. Salah menurut siapa? Menurut ahlul haq, menurut kebenaran. Dan kita berdialektika di situ. Untuk apa? Untuk menyadarkan orang-orang yang baik itu Khalid Basalamah ataupun orang-orang yang mengikuti Khalid Basalamah ataupun orang-orang yang sepemikiran dengan Khalid Basalamah supaya terjadi dialektika. Karena orang yang betul-betul berpikir itu akan kembali dari perkataan atau pikiran sesatnya Khalid Basalamah. Itu yang kita usahakan. Dan alhamdulillah ya, kalau tidak ada orang-orang seperti ini, mungkin saya masih di Wahabi sampai sekarang. Naudzubillahi min dzalik, wafat dalam keadaan Wahabiyah itu. Kemudian kalau misalkan kita lihat siapa namanya Adi Hidayat ya. Adi Hidayat itu kekurangannya di mana? Sama, nggak ngerti usul fikih. Adi Hidayat itu orang yang ngaji usul fikih tahu Adi Hidayat itu nggak ngerti usul fikih. Orang yang nggak ngerti usul fikih itu bakal nyebutnya kayak gini, wah masa Adi Hidayat alim kayak gitu nggak ngerti usul fikih? Nggak ngerti Adi Hidayat itu, nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti fikih dia itu. Akidahnya selamat. Makanya orang-orang NU lihat apakah mereka ada yang mengkritik akidahnya Adi Hidayat begitu? Nggak ada. Ya nggak ada. Kalau saya sendiri, saya meyakini itu ya 99,9% akidahnya Adi Hidayat itu betul begitu. Nah kemana 0,1%-nya lagi tolerir terhadap i'tiqadnya Wahabiyah tuh, nyuruh belajar sama siapa itu Abdul Qadir Jawas misalkan ya, suruh belajar kepada Wahabi itu tuh Adi Hidayat tuh. Makanya lah kok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kok tolerir di dalam usul, itu kan nggak bisa. Kemudian Quraisy Shihab misalkan, bukan di dalam anaknya tidak berkerudung karena anaknya bermaksiat tidak menjadikan bapaknya sesat. Quraisy Shihab itu dituding sesat kenapa? Karena dia membolehkan orang tidak berkerudung, itu membolehkannya. Nah jadi ya si Gurgem ini menyebutkan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat pun itu tidak teliti di dalam menyebutkannya. Yang menuding sesatnya itu siapa, yang dituding sesatnya itu apa, dia pun dituding sesat karena apa, itu pun harus presisi kalau mau memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya membuktikan bahwa si Gurgem ini nafsu berbicaranya itu lebih kencang daripada kemampuan berpikirnya. Itu pada orang-orang yang dekat dengan agama. Baraya dan konten YouTube itu ya yang banyak gitu. yang aku ustadz, yang aku santri, yang aku banyak sekali di Indonesia. Nah, isinya itu ajakan untuk ngajak melakukan hal yang baik, bukan untuk menjauhi kemaksiatan, bukan, tapi nah kelompok itulah yang sesat dan menyesatkan. Orang ini telah kafir, orang ini dan sebagainya. Oh, Salafi tahu apa? Wah, yang nganu mah selalu seperti ini dan sebagainya. Jadi mereka itu bukan fokus pada kemaksiatan, bukan fokus pada kebajikan, bukan fokus pada nilai-nilai agama, tapi penafsiran kelompok mereka pada agama. Jadi benar dan salah bukan terkait dengan kemaksiatan, bukan terkait pada dosa, tapi terkait pada pemikiran seseorang. Oke, ini Gurgem ya, kamu tuh belajar agama yang benar. Jadi begini dulu ya, saya mau melepaskan dulu pola pikir aswajanya dulu nih ya. Saya mau berbicara dulu sebagai seorang mukmin yang sedikit banyak memahami setiap firqah yang ada nih. Perkataan para ulama setiap firqah yang ada. Si Gurgem itu mengatakan bahwa yang difokuskan oleh para kelompok-kelompok itu begitu ya, yang dekat dengan ustadz-ustadz itu bukan kemaksiatan, tetapi adalah pemikiran. Si Gurgem ini nggak tahu bahwa kemaksiatan yang terbesar itu adalah kesalahan di dalam berpikir. Kesalahannya bukan berpikirnya. Makanya kita ini memiliki ya Aswaja ini memiliki sekumpulan format di dalam berpikir supaya kita itu tidak salah di dalam berpikir. Namanya ilmu mantik. Karena kalau kamu salah di dalam berpikir, apalagi mengenai usuluddin, mengenai asas-asas pokok-pokok di dalam agama, itu adalah dosa terbesar.
Yang menjadikan kita berbeda dengan agama yang lain itu adalah i'tiqad. Yang menjadikan kita berbeda dengan firqah yang lain itu pula i'tiqad. Rasulullah SAW itu mengatakan, dia kepada yang Islam tapi masih dukung si Gurgam nih. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa umat Rasulullah itu akan terpecah menjadi sekian dan sekian, 70 sekian. Firqah, yang selamat itu cuma satu. Nah, dari Islam ini kan pada akhirnya ada kelompok-kelompok yang berbeda. Memang begitu keadaannya. Kelompok-kelompok yang berbeda itu tidak dilihat dari bendera sebetulnya, tapi dilihat dari pencabangan berpikir. Nah, pencabangan berpikir ini mereka pasti menyalahkan satu dengan yang lain, karena Rasulullah SAW mengatakan semuanya di neraka kecuali satu. Nah, dan setiap firqah ini mengaku yang satu. Disitulah terjadi dialektika berpikir. Karena sayangnya kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan Khalid Basalamah ya itu menyalahkan NU menyalahkan Wahabi, kemudian Syiah menyalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja menyalahkan Syiah. Itu karena rasa sayang yang ada pada diri mereka. Khalid Basalamah itu tatkala melarang orang untuk ziarah kubur misalkan, itu karena sayang, karena dalam pikirannya ziarah kubur itu memusyrikan dalam pikirannya si Khalid Basalamah ini. Kemudian kalau misalkan orang-orang Syiah nih ya tatkala mengatakan bahwa Aswaja itu sesat, itu karena sayang kepada Aswaja itu. Ya, bukan karena benci, bukan, karena sayang. Dan seharusnya memang seperti itu. Kenapa? Karena mereka melihat misalkan di dalam Aswaja ini ada pengingkaran terhadap imam mereka, dan itu adalah usul bagi mereka. Kita nih Asy'ariyah Maturidiyah tatkala melihat Wahabi mengatakan Allah di arsy, kita ini kasihan kepada mereka, karena kalau mereka itu mati dalam keadaan seperti itu, tadi annasu niyamun wa idza matu intabahu, manusia itu tidur, kalau dia sudah mati baru sadar. Kalau Wahabi itu mati, mereka baru sadar bahwa mereka itu ada di dalam kesalahan yang besar. Dan itu adalah maksiat yang tidak ada ujungnya, dalam pengertian kalau kamu zina seminggu sekali, kamu dosa zinanya seminggu sekali. Itu pun kalau seminggu sekali kamu berzinahnya 3 jam, berarti kamu cuma 3 jam dosanya. Ya, kalau kesananya selesai, udah selesai, nggak ada dosanya dituliskan lagi. Begitu, kecuali nanti permasalahan tobatnya, itu permasalahan lain ya. Kita berbicara dalam satu permasalahan. Kalau musyrik ya salah di dalam i'tiqad, salah di dalam akidah, itu sedari kamu bangun sampai kamu tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi, itu dosa terus menerus tuh, kocoran dosa yang tidak berhenti. Makanya proposinya si Gurgem ini yang mengatakan bahwa yang dibahas oleh para kelompok-kelompok ini bukanlah kemaksiatan, tetapi adalah berpikir. Loh, kesalahan berpikir itu adalah kemaksiatan yang paling besar. Dan kalau dia mengajukan, udah jangan membahas seperti itu, kita bersatu saja sebagai umat muslim. Salah, karena dia sudah membiarkan kemaksiatan yang paling besar. Terlepas dulu begitu dari siapa yang benar di antara kelompok-kelompok yang saling menyalahkan ini. Nah, permasalahannya kalau di kita itu dialektikanya ini tidak dibangun secara dewasa. Ya, bagaimana demokrasi saja yang menjadi landasan negara itu tidak berjalankan dengan baik, jangankan oleh para ahli agama, oleh politikus pun tidak berjalankan dengan baik. Jadi permasalahannya kompleks. Si Gurgem ini jangan melihat dangkal. Jadi penglihatannya itu dangkal sekali. Tatkala satu firqah itu menyalahkan firqah yang lain, ya dalam hal ini ya seperti tadi disebutkan, Khalid Basalamah disalahkan sama Adi Hidayat dan sebaliknya misalkan, atau NU menyalahkan Syiah dan sebaliknya, itu dilihat itu adalah permasalahan yang membuat perpecahan, permasalahan yang merugikan keberadaan negara. Padahal yang menjadi permasalahan terdalamnya itu orang-orang ini dan yang mengikutinya itu belum bisa berpikir dewasa di dalam demokrasi, di dalam menyikapi perbedaan di dalam berpikir. Itu sebetulnya yang menjadi permasalahannya, itu bukan perbedaannya, karena perbedaannya ini diakomodir oleh syariat. Justru itu saya katakan sekali lagi, dosa terbesar yang bisa dilakukan oleh manusia itu apa? Kemusyrikan. Kemusyrikan itu dari mana perbuatannya? Dari pemikiran, bukan dari perbuatan. Baraya, orang Syiah bisa diusir dari kampung halamannya walaupun Baraya sama sekali tidak melakukan tindakan jahat. Tapi kalau Baraya maling besi di Madura, itu Baraya masih ditolerir sama masyarakat. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada fenomena aneh yang seperti itu? Ya karena sudah sering saya paparkan bahwa orang-orang di seluruh dunia Islam, khususnya di Indonesia sekarang, mereka tuh punya penyakit asobiyah. Penyakit ini adalah
penyakit yang paling dibenci dan salah satu dosa paling besar dalam ruang lingkup Islam, yaitu fanatik golongan. Mereka marah karena golongan, mereka berbakti karena golongan, bukan karena agama, bukan karena nilai-nilai kebajikan, bukan karena nilai moral. Seperti yang dijelaskan kemarin itu, ketika ada korupsi haji, semuanya diam-diam saja karena korupsi. Ketika ada aksi terorisme, semuanya diam-diam saja karena terorisme. Ketika ada pencabulan, ada penyimpangan seksual, semuanya bungkam, semuanya diam. Tapi bagian kelompoknya dituding, itu marahnya bisa sampai menggeruduk instansi media yang sangat besar. Sebentar ya, kalau misalkan dikatakan di Madura itu nyolong besi dibiarkan, tapi kalau si A diusir. Ini permasalahannya bukan permasalahan dekat dengan ulama. Ini kan sedang membicarakan masalah dekat dengan ulama tuh. Ini permasalahannya bukan di situ. Ini permasalahannya di dalam ketidakdewasaan, di dalam menyikapi perbedaan. Jadi perbedaan itu sebagaimana dia itu berbeda, itu harus ada perbedaan itu dan harus ditonjolkan. Kalau kita memang Bhinneka Tunggal Ika sebagai bernegara, atau kita ini memang berdaulat sebagai sebuah agama. Itu harus ditonjolkan tuh perbedaan itu, dan menyikapi perbedaannya harus dewasa. Disitulah permasalahannya. Jangan jadi disalahkan dekat kepada ulama, guru gembul ya. Banyak orang yang mengatakan jangan panggil guru. Dia pengen dipanggilnya seperti itu. Ya dia menghinakan diri sendiri lah ya. Kalau misalkan ada guru-guru yang tidak yang merasa dinistakan sama si Gurgem itu, ya silahkan datangi si Gurgemnya itu. Nah, kemudian ya asobiah tadi, asobiah. Nih, asobiah itu dari atau dalam suatu permasalahan tertentu itu dianjurkan. Asobiah itu. Jadi asobiah adalah dosa terbesar. Oke. Berarti kita kan masuk ke dalam permasalahan yang lain ya. Apakah kita setuju apakah memang betul asobiah ini adalah dosa yang paling besar? Bukan, dosa paling besar itu musyrik. Makanya musyrik itu kalau dibawa mati nggak ada tobatnya tuh kamu. Gak bisa, dalam pengertian gak ada tobatnya itu gak bakalan diampuni. Kalau kamu mati, naudzubillah min dzalik, dalam membawa kemusyrikan, itu gak bakalan keluar dari api neraka. Itu sudah kenyataannya demikian. Kamu mau percaya, kamu mau tidak percaya. Nah, asobiah ini dia ada yang muharramah, ada yang diharamkan, ada. Tapi ada asobiah juga yang dianjurkan. Asobiah yang dianjurkan begini, selama kamu beragama, kamu itu pasti punya asobiah. Kalau kamu beragama kamu tidak punya asobiah, ya kamu tidak beragama dari awal. Kalau kamu muslim, kamu itu harus melihat bahwa Islam itu yang paling baik. Semua agama itu tidak ada yang sama dengan Islam, semuanya salah. Islamlah yang benar. Kemudian kalau kamu sudah masuk Islam, di Islam itu kan ada kelompok-kelompoknya tuh, ada madhab-madhabnya. Ya, setiap orang yang menganut madhab itu harus mengakui, harus mengiktikadi bahwa madhab yang dianutnya itu adalah madhab yang terbaik. Harus demikian. Itu asobiah tuh. Mana asobiah yang haram, yang tidak boleh? Asobiah yang haram itu tatkala ada perbedaan di dalam masalah yang furu, yang dalil-dalilnya zonniyat, kemudian kita menganggap itu adalah perbedaan yang usuli, perbedaan yang prinsipil, padahal itu perbedaan yang tidak prinsipil. Itulah fanatisme yang diharamkan. Nah, apakah si Gurgem ini mengetahui pembagian asobiah itu? Nggak tahu dia itu. Ya, nggak tahu pembagian itu. Harus ada. Karena kalau tidak ada asobiah, tidak akan ada agama dari awal. Itu. Kemudian ya, kalau mengatakan tadi nih kemaksiatan, coba lihat. Saya mau ngasih tahu saja, di dalam Sahih Muslim itu beberapa hadis awal yang menjadi permasalahan itu, permasalahan apa? Permasalahan i'tiqad. Itu kan masyhur hadisnya tatkala Ibnu Umar didatangi oleh dua orang tabi'in, yang mana dua orang tabi'in itu mengadukan ada qadariyah tuh kepada Ibnu Umar. Ada qadariyah. Ya Ibnu Umar, ada orang nih di kampung saya namanya Anu dan Anu. Dia itu punya i'tiqad bahwa perbuatannya itu unuf, bahwa perbuatannya itu dibuat sendiri oleh dia tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian itu bukan dibuat oleh Allah, tapi adalah perbuatan kita sendiri. Ya bagaimana? Kata Ibnu Umar bagaimana? Ana bari'um minhum wa hum bari'un minna, atau minni. Ya, atau bari'un minhu, begitu. Saya ini berlepas diri dari orang itu dan orang itu berlepas diri dari saya. Andai kata dia itu, orang yang punya i'tiqad seperti itu, memiliki gunung, memiliki emas sebesar atau sebanyak gunung, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya apa? Menurut sebagian ulama ya, orang itu kafir. Karena apa? Karena i'tiqad, bukan karena maksiat umum.
Bukan karena mabok, bukan karena zina, bukan karena mencuri, bukan. Makanya bagi orang-orang yang awam itu, maksiat-maksiat yang halnya itu perbuatan, semua dilakukan itu lebih baik daripada dia terjun ke dalam permasalahan i'tiqad, dalam permasalahan aqaid. Karena ini khatrun azim. Karena ini adalah kekhawatiran yang sangat besar. Yang mana apalagi kalau zaman sekarang kamu itu tidak akan sadar bahwa kamu itu sesat sebelum kamu mati. Kalau kamu tidak berpikir itu, ya termasuk guru gembul ini, termasuk orang-orang yang mengikuti guru gembul ini, kan pada akhirnya kasihan, ya kok sebodoh ini orang itu, ya kok sebodoh guru gembul ini. Jadi kebodohannya itu sudah murokab di atas murokab, di atas murokab, di atas murokab. Coba kalau dia dari awal cuma berhenti di dalam satu proposisi begitu ya, tidak masuk ke dalam proposisi yang lain, masuk lagi ke dalam proposisi yang lain. Ini kan setiap proposisi yang dibangun itu dia debatable tuh. Dan kalau si guru gembul yang ngomong, yang diomongkan sama si guru gembul ini bukan debatable, itu salah. Ya, kemudian dari kesalahan itu dibangunlah argumen yang lain. Atau ya tambah salah lagi. Kan kasihan ya, kasihan. Semua kemaksiatan tolerir, tapi kalau pemikirannya berbeda dengan kelompoknya, itu kriminal yang bahkan bisa mendorong seseorang melakukan pembunuhan, fitnah, persekusi kepada pihak yang dianggap menjadi lawannya. Coba Baraya ingat kasus itu kan karena memang kalau memang itu terjadi ya, itu ada dalam rangka tahdzir begitu ya, dan itu diakomodir oleh syariat. Ada dalam rangka kurang paham terhadap agama. Ini permasalahannya kompleks, nggak bakalan bisa diselesaikan sama seorang si Gurgem, nggak bakalan bisa. Ya mau apa yang bisa dia tawarkan untuk agama itu? Gus Dur itu pernah dituding sesat dan menyesatkan. Apakah gara-gara beliau korupsi? Bukan. Apakah gara-gara beliau cabul? Bukan itu. Tapi gara-gara pemikirannya dianggap liberal. Dia buta matanya, dia buta hatinya, dan dia sesat dan menyesatkan. Bukan karena tindakan kriminal, tapi gara-gara dia itu pemikirannya berbeda. Coba Baraya cek, misalkan ada Ustadz Firanda gitu ya, yang suka dakwah ya gitulah. Kenapa dia dianggap sesat dan menyesatkan dalam agama? Apakah dia pernah tersandung kasus korupsi? Tidak. Apakah dia pernah mencabuli santrinya? Juga tidak. Apakah dia pernah malakin orang? Juga tidak. Nah, tapi dia dianggap sesat, menyesatkan, dan berbahaya itu karena pemikirannya berbeda. Oke, udah kita selesaikan di situ dulu ya. Jadi sekali lagi saya angkat dulu berbicara sebagai aswaja, sebagai Islam saja. Nih ya, posisinya begini. Kalau seseorang itu i'tiqadnya salah, beserta dia itu mengerjakan seluruh kebaikan, itu tidak ada kebaikan baginya. Itu menurut siapapun tuh, bukan hanya menurut aswaja. Tanya Wahabi tuh, tanya Wahabi. Wahabi pun demikian i'tiqadnya. Tinggal nanti permasalahannya yang benar-benar benar itu siapa? Itu permasalahannya nanti. Jadi ustadz ya, yang dia itu penzina, pencuri, pemabuk, tapi i'tiqadnya benar, itu jauh lebih baik daripada ustadz yang i'tiqadnya salah, tapi dia itu soleh. Ya, nggak mabuk, nggak zudi, nggak zina. Itu jauh. Posisinya demikian. Orang-orang Wahabi itu bakal begitu. Daripada kamu jadi NU, mending jadi Wahabi tukang mabok. Sama orang NU juga begitu. Daripada kamu jadi Wahabi, mending kamu jadi NU tapi tukang mabok. Sama. Kenapa? Kita angkat dulu posisinya. Karena posisinya kalau dia salah di dalam i'tiqad, di dalam kenyataannya dia salah, terlepas nanti siapa yang benar, nanti itu adalah perbincangan yang lain, maka dia itu tidak akan dianggap muslim sama sekali. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita bicarakan. Dari satu ustadz kepada ustadz yang lain, dari satu alim kepada alim yang lain. Permasalahannya di mana? Permasalahannya di Indonesia ini orang-orang kurang dewasa di dalam menyikapi dialektika itu. Itu permasalahannya. Makanya heran kan, Wahabi-Wahabi itu diajak berdebat gak mau, sama kayak si Gurgem ini. Diajak berdebat gak mau. Itu adalah ketidakdewasaan di dalam menyikapi perbedaan. Makanya jangan cuma ngomong-ngomong kayak gitu tapi diajak debat gak mau lah. Itu mah ketololan begitu ya. Memalukan Gurgem. Dan saya harap orang-orang yang ikut Gurgem ini segera tobat. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa lah, udah urusan kalian itu mah ya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.